Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung. Setelah beberapa waktu lalu kita melaksanakan pembelajaran secara daring ya. Nah, ini setelah kita nanti akan melaksanakan pembelajaran, nanti kita akan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nanti kalian seperti ini udah melihat duduknya satu meja satu siswa ya. Nanti kita tidak usah pakai maskernya nanti kalau kita aktivitas di luar. Soalnya nanti kalau kita pakai masker takutnya pas mau berbicara atau menyampaikan pendapat agak susah ya. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu mau kalian merapikan tempat duduk kalian masing-masing. Kalau ada sampah boleh dibuang ke tempat sampah. Kalau misal pakaian dari kalian kurang rapi boleh dirapikan. Silakan dicek masing-masing. Sampah, ayo kalau ada sampah dibuang di tempat sampah. Kalau misal mejanya keras atau kalau kurang rapi boleh disilakan. Ayo, boleh buang ke tempat sampah. Ada penjualan. Oke, selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saja silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik. Sebelum kita mulai live-nya kita menyanyikan lagu wajib ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita disarankan untuk menyanyikan lagu nasional. Boleh dari kalian ada saran mau menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila? Oke, Garuda Pancasila ya. Silakan berdiri. Berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mulai silakan duduk. Ini berhubung jamnya jam siang, jadi kita harus lebih semangat. Oke. Sekarang kita akan belajar mengenai kalian kelas 10 ya. Materi kelas 10 bab 2 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa Konstitusi Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, apa sih yang diatur dalam konstitusi itu? Konstitusi itu mengatur hal-hal dasar, misalnya kayak wilayah, pemerintahan, fungsi wewenang lembaga negara, pemerintahan daerah, terus hak-hak warga negara dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini pada subbab yang pertama kita akan membahas mengenai wilayah negara Republik Indonesia. Nah, di sini Ibu sudah menggambar peta wilayah Indonesia ya. Ini dibilang bagus insyaallah. Nah, di sini wilayah Indonesia itu kan sangat luas, terdiri dari daratan, dan juga lautan atau perairan yang mengelilinginya. Nah, di sini ada pulau apa ini? Nggak tahu nggak ini pulau apa? Tahu. Indonesia
Indonesia ini kan terdiri dari 5 pulau. Ini yang pertama ini Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Lalu di sini ini apa? Sentral. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Nah, di sini Pulau Jawa ini terdapat pusat pemerintahan negara Republik Indonesia, yaitu ibu kota Indonesia ini terletak di Jawa. Jakarta ini di sini kalau lebih di sini Jakarta. Jakarta. Lalu di sini ada Pulau Kalimantan. Kalimantan. Pulau Kalimantan ini terbagi menjadi dua wilayah. Yang ini wilayah Indonesia, yang ini wilayah Malaysia Timur. Di sini ada sebagian kecil wilayah Brunei Darussalam, negara tetangga kita. Lalu ini Pulau Sulawesi. Dan ini Pulau Papua. Ini bentuknya seperti kepala gunung. Papua. Papua juga berbatasan dengan negara lain. Di sini ada Papua New Guinea. Papua New Guinea. Ini sudah beda negara. Nah, apakah wilayah Indonesia sekarang itu sama dengan wilayah Indonesia yang dulu? Jawabannya berbeda. Bahwa dulu sebelum wilayah Indonesia sekarang ini, kalian sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, di situ pada saat kerajaan-kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam, dahulunya wilayah Indonesia ini terdiri dari berbagai wilayah kerajaan. Di Jawa ada kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari dan lain sebagainya. Lalu di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya, lalu kerajaan Islam Samudra Pasai dan lain-lain. Di sini di Kalimantan ada kerajaan Kutai, kerajaan tertua atau pertama di Indonesia. Jadi wilayah Indonesia dulunya ini merupakan wilayah dari berbagai kerajaan. Lalu hingga pada masa atau puncak dari kerajaan-kerajaan di Indonesia itu kerajaan, kalian ingat kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit itu dulu wilayahnya setara dengan wilayah Indonesia saat ini. Bahkan wilayah itu melebihi wilayah Indonesia hingga sampai ke sini. Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar dan lain sebagainya. Nah, pada saat zaman kerajaan Islam Hindu dan lain berakhir, lalu masuklah imperialisme Barat atau imperialisme Indonesia, kebanyakan Belanda. Belanda itu menjajah Indonesia selama 350 tahun. Bayangkan, wilayah seluas ini kekayaannya pada zaman itu dikuasai oleh Belanda, yang pada saat itu merupakan pemerintah Hindia Belanda namanya. Pemerintah Hindia Belanda yang menguasai perdagangan, namanya VOC. Lalu hingga akhirnya Indonesia merdeka, wilayah Indonesia itu ini menjadi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, namun pada saat Indonesia merdeka itu tidak serta-merta wilayah Indonesia ini berdaulat semua. Wilayah laut ini masih terpisah-pisah pada zaman dahulu. Lalu baru berdasarkan deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, Juanda menyatakan bahwa wilayah Indonesia ini merupakan wilayah kesatuan. Berarti pulau-pulau ini berfungsi untuk penghubung, bukan lagi pemisah. Kan pada saat zaman Belanda itu wilayah laut Indonesia itu hanya diukur 3 mil. 3 mil, dari sini 3 mil. 3 mil, dari sini 3 mil. 3 mil. Jadi, laut di sini, laut yang bukan merupakan wilayah Indonesia ini merupakan laut bebas, laut internasional. Sehingga wilayah-wilayah Indonesia ini bukan wilayah kesatuan. Lalu baru berdasarkan deklarasi Juanda, wilayah Indonesia ini merupakan wilayah satu kesatuan.
Nah, konsep deklarasi Juanda ini lalu baru disetujui oleh pada konvensi hukum laut PBB pada tanggal 1982 atau namanya UNCLOS PBB 1982 yang membagi wilayah lautan Indonesia menjadi 3. Itu ada laut teritorial, ada landas kontinen, lalu ada laut zona ekonomi eksklusif. Sebentar ini akan jelaskan di sini. Pertama, laut teritorial. Laut teritorial itu artinya laut atau garis hayal yang menghubungkan laut-laut yang ada di Indonesia ini dengan menarik dari garis dasar pantai, lalu ditarik sejauh 12 mil. Kan jika pada saat zaman Belanda itu hanya 3 mil, berdasarkan deklarasi Juanda ini, wilayah Indonesia semakin bertambah luas dengan ditarik sejauh 12 mil. 12 mil, di sini 12 mil. Di sini 12 mil. Di sini 12 mil. Sehingga wilayah Indonesia ini tergabung. Yang awalnya terpisah, ini karena ada laut internasional, tergabung menjadi satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tapi sebagai penghubung. Itu paham? Ini teritorial. Lalu yang kedua, landas kontinen. Landas kontinen ini merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Berarti kedalamannya ditarik kurang lebih 150 meter. Berarti kalau teritorial ini ditariknya dari garis di atas permukaan laut, kalau kontinen itu ke dalam 150 meter, kurang lebih 150 meter, kurang dari 150 meter. Jadi Indonesia itu berhak untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di dalam lautan itu tersebut. Lalu yang ketiga itu zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Apa sih itu zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif itu tadi kalau teritorial itu sejauh 12 mil, zona ekonomi eksklusif itu ditarik sejauh 200 mil. 200 mil dari sini. 200 mil semuanya. Jadi wilayahnya satu kesatuan. Seluruh perairan itu merupakan satu kesatuan. Tapi meskipun wilayah ini satu kesatuan, tapi berhak untuk menyediakan pelayaran jalur internasional. Ketika kapal asing boleh untuk masuk berdasarkan izin, boleh untuk membangun pipa bawah laut, untuk membangun kabel bawah laut dan lain sebagainya, itu berhak untuk membangun di sini. Tapi tadi bahwa yang berhak untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya itu negara bersangkutan, kalau dalam hal ini itu negara Indonesia. Gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke, setelah kita membahas tentang wilayah negara Republik Indonesia, seperti itu tadi kita akan membahas tentang perairan. Oh, ini belum jelaskan ini. Berarti semisal kan tadi bahwa landas laut teritorial itu ditarik sejauh 12 mil. Nah, semisal begini Bu, ada dua negara atau lebih. Nah, batas ini jarak antar lautnya itu kurang dari 12 mil. Lalu bagaimana cara menghitung teritorialnya? Menghitung teritorialnya itu seperti ini, tinggal dari kedua negara tersebut menarik garisnya dari kedua ujung pantai, menarik garis, lalu dibagi sama rata di mana kedua titik tersebut bertemu. Jadi misalnya luas lautan itu kurang dari 12 mil, misalnya luasnya 8 mil. Berarti masing-masing negara itu memiliki hak 4 mil begitu. Paham ya? Oke. Nah, selain dari
lautan, bahwa bangsa Indonesia juga memiliki wilayah daratan, di mana wilayah daratan itu juga merupakan tempat bermukim penduduk Indonesia, warga negara Indonesia. Lalu di daratan juga tempat pemerintahan Indonesia berlangsung. Lalu ada sungai, ada apa yang namanya ya? Sungai, ada hutan, ada tempat untuk ekosistem dan sebagainya. Lalu di bawah tanah juga terdapat sumber bahan tambang seperti emas, tembaga, perak dan lain-lain. Jadi Indonesia itu tidak hanya kaya pada wilayah perairan saja, tapi daratannya juga sangat kaya. Lalu wilayah yang selanjutnya itu ada wilayah ruang udara. Nah, Ibu mau tanya bahwa Indonesia itu lebih luas wilayah lautannya, daratannya, atau udaranya? Udara. Siapa lagi mau berapa? Laut. Lalu siapa lagi? Ya, udara, betul. Kan tadi kalau misalnya laut itu cuma khusus wilayah laut, darat cuma khusus wilayah darat. Tapi kalau udara itu wilayah yang mengelilingi baik daratan maupun lautan. Seperti itu ya. Nah, lalu setelah kita membahas wilayah negara Indonesia, kita akan membahas tentang batas-batas negara Republik Indonesia. Yang kedua ya, batas negara Republik Indonesia. Nah, batas-batas itu bisa terbuat dari batas kuatan, misalnya ada pagar besi, terus ada tugu dan sebagainya. Bisa juga ada batas alam, misalnya kayak sungai, laut, hutan dan lain sebagainya. Nah, batas-batas negara ini ke Indonesia, misalnya ini batas utara. Batas utara ya, ini wilayah batas utara. Utara kalau dikatakan di atas ya, di sini utara. Batas utara. Ini nanti kalian boleh lihat itu ya, peta di HP untuk memastikan di sini batas utara Indonesia. Nah, di sini kan ada Pulau Kalimantan ya, di sini ada negara Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Nah, karena di sebelah utara, berarti di sini bahwa Indonesia ini berbatasan dengan pertama negara Malaysia. Ini Malaysia nih, yang Ibu asli ini negara Malaysia. Lalu dengan Brunei Darussalam, ini Brunei Darussalam. Lalu perairannya berbatasan dengan di sini ada Laut Filipina, Laut Vietnam, Laut Thailand, di sini ada Laut Cina Selatan dan sebagainya. Lalu batas timur. Batas timur itu di sini, nih wilayah timur. Batas timur itu kan di sini nih. Nih ada Papua. Di sini ada negara Papua Nugini di sebelah timur. Papua Nugini. Berarti daratannya kalau sebelah timur itu Papua Nugini. Perairannya Samudra Pasifik. Terus di sini ya batas darat Malaysia, Brunei Darussalam. Lalu perairan dan laut Filipina, Vietnam, Thailand, dan laut Cina Selatan. Lalu sebelah timur itu tadi Papua darat ada Papua
India itu posisinya seperti ini, sini, lalu ke sini. Samudra India itu posisinya. Beda kalau Pasifik itu di sini. Samudra India. Lalu ini jauh ya, jauh. Kalau mungkin negaranya juga berbatasan dengan India. Daratnya berbatasan dengan negara India. Oke, yang terakhir sebelah selatan. Selatan kalau di peta itu di sini, di bawah, paling utara. Selatan. Selatan itu ini berbatasan dengan Timor Leste. Timor Leste itu pernah menjadi wilayah negara Indonesia. Tapi lepas pada tahun 1999 ya, sejak berapa Timor Leste. Lalu di sini ada perairan Australia. Perairan Australia sama saja. Otomatis berbatasan dengan benua Australia. Lalu sini sama tadi Samudra India. Karena Samudra India itu posisinya di sini. Di sini sampai sini Samudra India. Samudra India. Itu ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Alhamdulillah, sudah paham. Untuk lebih berupaya nanti kalian ini ya sambil baca-baca di internet atau lihat video di YouTube atau sebagainya, lalu kalian bisa mempelajari ini tentang peta wilayah Indonesia, bagaimana deklarasi Juanda, lalu konvensi Pulau PBB tentang UNCLOS, ini tentang laut teritorial, batas kontinen, sungai konstitusi dan lain sebagainya. Ya. Oke, menurut Ibu sudah cukup pembelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Semoga kalian ilmu yang kalian pelajari itu kalian dapat juga dapat bermanfaat. Seperti itu ya. Baik, sebelum Ibu akhiri silakan untuk dipimpin untuk berdoa. Doa baik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak ibu semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih telah menonton video saya tentang pembelajaran pada kelas 10 dan kelas 10. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dalam belajar Quran dan tetap laksanakan protokol kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.